Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dika Sahrun. Dika Sahrun adalah dunia panahan, tempatnya mengenal panahan. Baik teman-teman, di video kali ini sesuai requestan dari sahabat kita di kolom komentar waktu itu di salah satu video aku, dia bilang, "Kak, untuk pemanah pemula, anak panah yang bagus itu seperti apa?" Langsung saja kita bahas, ini videonya. Anak panah seperti apa yang bagusnya untuk pemula? Yang pastinya yang harganya murah, tahan lama, dan tidak gampang rusak. Betul? Setuju? Kalau setuju, komen di bawah sini. Baik teman-teman, langsung ke pembahasan intinya, yaitu anak panah yang bagus untuk pemula. Kita akan bahas satu persatu dari yang saya punya ini. Ini ada beberapa yang saya punya, yaitu ini fiber, ya jenisnya fiber. Kemudian ini ada Eastern Platinum, dan ini ada dari bambu. Selanjutnya itu aluminium alloy. Dan masih ada sebenarnya yang saya tidak punya. Makanya saya bilang ada beberapa yang saya punya, yaitu ada jenis karbon, kemudian ada jenis kayu, jenis aluminium. Aluminium dan aluminium alloy itu berbeda, ya. Teman-teman harus paham itu. Nanti jangan sampai salah beli. Mau beli aluminium alloy, ternyata aluminium yang model biasa. Itu harus teman-teman paham. Dan selanjutnya yaitu ada Eastern Tribute. Eastern Tribute saya punya, tapi di rumah adek. Nggak perlu saya sampaikan juga sebenarnya ya. Tapi harus saya sampaikan. Biar kalian tahu. Oke, kita lanjut teman-teman. Bahwasannya saya pertama belajar panahan itu menggunakan anak panah bambu. Itu yang awalnya sekali. Kemudian baru ke karbon, kemudian baru saya beli fiber. Setelah fiber baru saya beli aluminium alloy, dan juga terakhir saya belajar panahan itu naik grade-nya ke Eastern Platinum, yaitu untuk dibawa kejuaraan seperti ini ya. Kita bahas dari aerokarbon dulu. Aerokarbon itu sangat baik, menurut saya sangat baik, karena kenapa? Kalau dia untuk pemanah pemula, terkadang kita kena target, kadang enggak, kadang bisa jadi kena dudukan target itu, kemudian tertancaplah anak panah kita itu di ini dudukan target ya. Cetak, ini kena bagian kayunya. Kalau kena bagian kayunya, kalau aerokarbon, dia bisa diambil seperti ini, digoyang-goyang seperti ini, ditarik. Nah, itu sangat bagus karena di bagian ujungnya ini dia lemnya kuat. Kalau kita tarik, dia biasanya tidak akan lepas. Nah, kemudian kalau dudukan target teman-teman belajar itu adalah besi hollow misalnya yang tipis itu, paling dia tembus saja. Dan patah dia. Bukan seperti anak panah fiber. Kalau anak panah fiber seperti ini, teman-teman, kalau dia nabrak kayu atau nabrak besi, maka dia akan pecah bambu seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini udah pecah nih. Nah, ini pecah bambu namanya. Pecah bambu, dan ini nggak bisa dipakai lagi. Beda dengan anak panah karbon. Kalau anak panah karbon, dia paling patah di ujung sini. Kalau nggak patah di ujung sini, patah di sini. Tapi dia tidak pecah bambu seperti ini. Kalau anak panah fiber, dia pecah bambu, ya. Pecah bambu dan udah nggak bisa dipakai. Kalau anak panah karbon, walaupun dia patah di ujung sini, kita bisa potong. Kita bisa potong di bagian patahnya menggunakan mini tabing cutter. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan di aluminium alloy. Aluminium alloy ini panjang bawaannya ya rata-rata adalah 80 cm untuk panjang sap anak panah ini. Dan ini sudah saya potong, ini agak pendek dibandingkan dengan anak panah fiber yang saya punya. Anak panah fiber yang saya punya ini lebih panjang karena ini belum dipotong. Nah, kebaikan dari aluminium alloy ini yaitu dia kalau nabrak beton atau kayu atau besi itu biasanya dia rusaknya tidak terlalu parah, tidak sampai patah. Dia ini hanya akan bengkok.
bengkok seperti ini atau seperti apa. Nanti teman-teman kalau sudah mengalami pasti tahu ini kalau dia bengkok itu seperti apa, dan bisa diluruskan kembali, tapi tidak dengan yang seperti baru. Pasti itu adalah kebengkokan sedikit-sedikit. Walaupun dia juga patah di bagian ujung sini, dia biasanya cuman robek, seperti robekan seperti itu, bukan seperti karbon. Kalau karbon dia betul-betul patah, kalau ini cuman ada robekan di ujung sini biasanya. Seperti apa namanya? Kalau dia nabrak itu nanti seperti bunga di ujungnya, ini kembang dia seperti itu. Dan untuk ujung poinnya juga kuat biasanya. Kalau tertancap di kayu, kita tinggal diputar-putar sedikit, baru kita tarik juga poinnya akan ikut juga. Nanti kenapa saya sampaikan poin ini? Saya akan bandingkan dengan anak panah yang model bambu. Ini teman-teman, model anak panah yang dari bambu. Dari bambu ini cukup baik menurut saya, harganya juga lumayan. Di bagian ujung sini, poinnya tergantung dengan lem. Sebaiknya teman-teman kalau beli di lem ulang, karena seperti yang saya punya ini, dia ujungnya poinnya mau lepas. Nih, kelihatan ya? Tuh. Jadi di lem ulang. Ini panjangnya masih 80 cm, belum saya potong. Biasanya kalau untuk pemula, ini anak panah bambu, kalau terkena di bagian dudukan target yang kayu, maka biasanya yang tertinggal itu poinnya sini. Poinnya yang tinggal, karena sudah sangat tertancap, mau digoyang-goyangkan seperti ini, patahlah ujungnya. Kalau sudah patah ujung, maka teman-teman bisa dipakai ini, cuman harus cari poin ini yang baru. Ya kalau ada, kalau nggak ada, sudah jadi pajangan di rumah. Selanjutnya, anak panah Eastern Platinum. Eastern Platinum ini menurut saya ini adalah anak panah yang sangat sering sekali digunakan oleh atlet-atlet panahan. Kemudian juga untuk di kejuaraan biasanya menggunakan Platinum, Eastern Platinum ini untuk kelas-kelas divisi nasional ya. Dan kekuatan anak panah ini sangat baik menurut saya. Kalau dia terbangnya juga ini terasa sangat ringan, dan juga nancap di kayu atau di besi, dia tidak apa-apa. Paling lurus aja. Tapi kalau sudah sangat parah, besinya terlalu tebal, waktu dia terkena target, maka dia akan bengkok. Apalagi terkena beton, dia sedikit banyaknya pasti akan bengkok, dan ujung poinnya ini akan tumpul. Itu biasanya. Dan untuk kekuatan poinnya ini, kalau dia nancap di bagian kayu, maka itu kuat. Kita tarik-tarik goyang-goyang seperti ini, ditarik juga poinnya akan ikut, tidak akan tertinggal di bagian dudukan target. Baik teman-teman, di video kali ini untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu aluminium untuk jenis anak panah. Nah, hampir sama dengan anak panah aluminium alloy, tapi aluminium yang biasa itu lebih ringan dari yang ini, dan kekuatannya juga kalau nabrak biasanya yang lebih cepat bengkok itu adalah anak panah aluminium yang model biasa. Anak panah model kayu itu dia hampir sama dengan yang bambu seperti ini. Ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi untuk karakteristiknya, dan juga saat memanah pengalaman saya terjadi di lapangan seperti apa, kurang lebih sama yang di aero bambu ini. Pembahasan terakhir yaitu anak panah tribut. Anak panah tribut itu Eastern Tribut, satu perusahaan dengan ini ya, Eastern juga. Ini Eastern Platinum, tapi yang satu Eastern Tribut. Nah, Eastern Tribut itu karakteristiknya kurang lebih sama seperti ini untuk kekuatan dan juga daya tahannya di lapangan seperti apa. Keringanannya juga hampir sama dengan di Eastern Platinum. Yang membedakan biasanya di bagian sub. Kalau Eastern Tribut dia ada gambar, kemudian biasanya kebanyakan berwarna hitam, tidak seperti ini. Ini kan warnanya abu-abu, dan di sini ada tulisan nih. Di sini ada tulisan
Nih, Aston Platinum ya, teman-teman bisa lihat. Di situ aja perbedaannya. Baik pemanah, untuk harga dari beberapa anak panah yang saya sampaikan tadi, yaitu harga termurahnya akan saya sampaikan yang saya cek di toko online shop. Saya ngelihat buku sedikit ya, karena saya catat tadi. Kalau untuk karbon itu satu batangnya yang paling murah itu 30.000. Kemudian bambu itu satu batangnya atau satu sap itu yang paling murah 8.000 per batang. Selanjutnya yaitu anak panah fiber itu 18.000 yang paling murah. Kemudian anak panah jenis aluminium yang biasa itu 12.000 satu batangnya. Selanjutnya aluminium alloy 55.000. Platinum 100.000, Aston Platinum tadi. Kemudian anak panah jenis kayu satu batangnya sekitar 9.000. Dan terakhir anak panah tribute yaitu 95.000 per satu batang. Teman-teman, ini harga sangat bervariasi di toko online shop. Ini yang saya cari adalah harga termurah dan belum tentu barangnya ada. Jadi kalau teman-teman menemukan harganya lebih mahal sedikit atau malah 2 kali lipat dari itu, ya itu kembali ke teman-teman mau dibeli atau mau menunggu mencari yang lebih murah, ya silahkan sok aja. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga channel ini semakin berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar panahan. Siapa tahu ini berguna bagi teman-teman yang sedang mencari anak panah yang bagus untuk pemula. Harga sudah saya sampaikan berapa tadi, kemudian karakteristiknya, kekuatannya, bagaimana di lapangan saat dipakai anak panah ini yang sering saya rasakan, sudah saya share dan saya bagikan ke teman-teman ya. Saya Dika Sarun, pamit dari ruang video teman-teman. Jika ada kesempatan, lakukanlah 10 kebaikan, bantu kaum bapak, sedekah, bantu anak yatim, dan juga bantu fakir miskin. Jangan lupa memanah hari ini. See you next video. Baik teman-teman, di video ini yang selanjutnya akan saya bahas yang akan saya bahas. Baik teman-teman, di video kali ini untuk saya Dika Sarun, pamit dari saya Dika Sarun, pamit dari ruang video teman-teman. Baik teman-teman, inilah video yang bisa saya Baik teman-teman, untuk panahan